Roh Kudus sumber keberhasilan gereja. Ayat ini, Kisah Para Rasul 9 ayat 31, selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlah mereka bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Roh Kudus yang sudah diutus Tuhan, sudah dicurahkan bagi gereja Tuhan, itu memiliki tujuan yang pasti. Yang pertama, Roh Kuduslah yang menghadirkan suasana sorga turun dalam kehidupan orang percaya. Ya, Dia akan hadir dalam hidup kita. Dia akan hadir di tengah-tengah gereja kita. Dia akan hadir di tengah-tengah keluarga kita kalau Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 31 yang sudah kita baca bersama-sama, ternyata jemaat di Yudea, Galilea, dan Samaria itu merupakan gereja yang pertama di abad pertama sesudah hari Pentakosta. Gereja-gereja ini mengalami damai. Gereja itu mengalami pertumbuhan. Dikatakan tadi dalam ayat yang kita baca, jumlah mereka bertambah besar. Ini merupakan kerinduan kita. Suasana sorga ada di tengah-tengah keluarga kita. Suasana sorga ada dalam kehidupan persekutuan, di dalam ibadah, dalam seluruh kehidupan jemaat. Salah satu perbedaan penting antara orang percaya atau orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus dengan orang yang mengabaikan Roh Kudus adalah soal keberanian. Berani tampil dengan beda. Berani melakukan kebenaran meskipun orang-orang lain tidak melakukan perkataan Tuhan, tapi orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus dengan gagah berani akan melakukan itu. Dia tidak akan meniru orang-orang lain, tapi dia punya kepribadian sendiri, punya keberanian untuk melakukan perkataan Tuhan. Dan saya mau katakan ini merupakan satu poin yang sangat penting dalam kehidupan kita. Kita harus mempunyai keberanian iman. Tanpa keberanian iman, maka kita tidak akan bisa menjadi pelaku atas firman. Gereja mungkin masih bisa tetap berdiri, bahkan kelihatan masih bisa gagah, masih bisa nampaknya mewah, hidup bersinar, tapi sekali lagi tanpa Roh Kudus, tanpa karunia-karunia dan buah Roh Kudus, maka gereja itu tidak akan berhasil. Gereja tidak selalu mengalami masa tenang, masa damai, seperti yang terjadi di Yudea, Samaria, dan Galilea. Tapi gereja justru ada saatnya untuk menghadapi masa-masa sulit. 2 Timotius 3 ayat 12. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sepanjang hidup kita adalah ibadah. Tapi ayat ini menyatakan kepada kita setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Tapi jangan khawatir, sebab Roh Kudus yang ada dalam diri kita akan tampil sebagai penghibur. Dan hasilnya adalah apa yang dialami oleh jemaat di Yudea, Galilea, dan Samaria.
ketika penganiayaan terjadi, tetap mereka merasakan damai, bertumbuh di dalam Kristus. Hidup mereka semakin kuat. Karena apa? Karena Roh Kudus hadir dalam hidup kita. Dengan kata lain, saudara-saudaraku, suasana dan situasi yang kita hadapi tidak harus mempengaruhi iman kita. Artinya ketika kita mengalami sulit, lalu iman kita menjadi oleng, kita tetap berdiri tegak dengan iman yang kuat, dengan keberanian untuk melakukan perkataan Tuhan, tetap hidup beribadah di dalam Kristus. Keberhasilan gereja bukan ditentukan oleh gedungnya yang mewah, bukan karena organisasinya yang tertata dengan rapi, bukan karena manajemennya hebat, orang-orangnya kaya, pintar, dan luar biasa terpandang di tengah-tengah masyarakat. Itu tidak menjadi ukuran keberhasilan gereja dalam visi dan misinya. Keberhasilan dia ditentukan oleh Tuhan berkenan atas gereja tersebut. Untuk itu perlu disediakan sarana untuk Roh Kudus bisa melakukan apa yang ingin dia lakukan lebih dari apa yang kita harapkan. Pertama, ada kesatuan hati. Seringkali pengalaman sosiologi manusia adalah ketika sama-sama berhasil, sama-sama enak, bisa satu hati, bisa kompak. Tapi kalau waktunya sudah susah, menderita, mereka masing-masing menyelamatkan diri. Dan satu lagi, tetaplah mengasihi, tetaplah melayani, tetaplah bersaksi, walaupun keadaan atau situasi tidak seperti yang kita harapkan. Yang terakhir, saudara-saudaraku, suasana sorga dan masa sulit akan datang silih berganti. Kita tidak bisa jamin bahwa perjalanan kita selalu mengalami masa-masa yang menyenangkan. Walaupun ada istilah, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Betul, bagi Tuhan tetap tidak ada yang mustahil. Tapi bukankah masa kesukaran juga Dia yang ngatur, Dia yang izinkan, supaya dengan kesukaran itu kita mendapat pelajaran yang berarti, kita semakin tekun, semakin gigih, semakin sabar. Itulah sebabnya kita memiliki buah roh, supaya dengan kesabaran, supaya dengan ketekunan kita bisa menanggung apapun yang harus kita tanggung. Roh Kudus akan tetap hadir sebagai penghibur dan penolong. Ingat itu. Jangan cari hiburan di tempat lain. Jangan mencari pertolongan di alamat yang salah. Penghiburanmu ada dalam Roh Kudus. Pertolonganmu ada di dalam Dia. Roh Kudus adalah sumber keberhasilan bagi gereja, bagi saya dan bagi saudara, bagi kita semua. Tidak hanya gereja, tapi keluarga, juga pribadi. Roh Kudus adalah penolong dan penghibur bagi kita sekalian. Amin.